Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman dan guru kimia kita, yaitu Bu Asli Suryani Lubis, SPD MPD, yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melaksanakan Zoom meeting kali ini. Perkenalkan, nama saya Dina Meghan Hamasari yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kimia unsur golongan 7A. Adapun anggota saya adalah Mabu Alinanda Syarif, yang kedua Alia Novianti, yang ketiga adalah Darliana Pratisya, yang keempat adalah Nurada Tribrata, yang kelima Farel Aditya Wibowo, dan yang terakhir adalah Viana Kristi Masih. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu semua teman-teman mengaktifkan kamera terlebih dahulu selama proses diskusi berlangsung. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilahkan untuk para presenter membacakan materi selama 15 menit dimulai dari sekarang. Saya akan membacakan tentang halogen atau unsur-unsur golongan 7A. Unsur golongan 7A ada F sama dengan klorin, Cl sama dengan klorin, Br sama dengan bromin, I sama dengan iodin, At sama dengan astani, Ts sama dengan tensium atau unsur buatan. Selanjutnya ada konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron ada 9 klorin, He 2s pangkat 2, 2p pangkat 5. 12 klorin sama dengan De 3s pangkat 2, 3p pangkat 5. 35 bromin, Ar 3d pangkat 1, 4s pangkat 2, 4p pangkat 5. Yang ketiga ioni ada Ke 4p pangkat 1, 5s pangkat 2, 5p pangkat 5. Dan kita ada 85 astanin, Xe 4f pangkat 14, 5d pangkat 1, 6s pangkat 2, 6p pangkat 5. Selanjutnya ada mengapa disebut golongan 7A. Golongan 7A disebut dengan halogen karena nama tersebut berasal dari bahasa Yunani yang berarti pembentukan garam. Hal ini karena unsur-unsur tersebut dapat bereaksi dengan logam membentuk garam. Misalnya klorin atau Cl bereaksi dengan natrium atau Na membentuk natrium klorida, jadinya NaCl, yaitu garam dapur. Oke, selanjutnya ada sifat fisis golongan 7A. Unsurnya nomor atom, konfigurasi elektron, titik cair, titik didih, massa jenis, energi ionisasi pertama, afinitas elektron, keelektronnegatifan, potensial, reduksi standar, jari-jari kovalen, jari-jari ion, jari ikatan X sampai X, dan sifat asam atau basa. Bisa dilihat ya unsur-unsurnya F, Cl, Br, I, At. Lalu yang pertama struktur halogen. Kestadion molekul halogen X2 berkurang dari Cl2 ke I2. Hal tersebut sesuai dengan pertambahan jari-jari atomnya sehingga energi ikatan dari Cl ke Cl ke I sampai I berkurang. Akan tetapi sebagaimana dapat dilihat pada tabel, energi ikatan F sampai F ternyata lebih kecil daripada ikatan Cl sampai Cl. Hal tersebut terjadi karena kecilnya jari-jari atom fluorin sehingga tolak menolak antar inti atom pun maupun antar pasangan elektron bebas dalam molekul R2 menjadi cukup besar. Kecilnya energi ikatan F sama F tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan unsur fluorin sangat reaktif. Lalu yang kedua ada wujud halogen. Pada suhu kamar, fluorin dan klorin berwujud gas. Bromin berwujud cair yang mudah menguap, sedangkan iodin berwujud zat padat yang mudah menyublim. Pemanasan iodin dapat padat pada tekanan atmosfer tidak membuat unsur itu meleleh, tetapi langsung menguap atau menyublim. Sama halnya dengan gas mulia, gaya antar molekul dalam halogen adalah gaya-gaya dispersi. Hal tersebut menjelaskan mengapa titik leleh dan titik didih gas mulia meningkat dari fluorin ke iodin. Lalu yang ketiga ada warna dan aroma halogen. Halogen mempunyai warna dan aroma tertentu. Fluorin berwarna kuning muda, fluorin berwarna hijau muda atau chloros berarti hijau.
Bromin berwarna merah tua, iodin padat berwarna hitam, sedangkan uap iodin berwarna ungu. Semua halogen berbau merangsang dan membusuk, serta bersifat racun. Kata klorin, iodin, dan bromin berasal dari bahasa Yunani yang berturut-turut artinya adalah hijau, violet, ungu, dan bau pesing atau amis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nura dan Ibrata. 4. Kelarutan halogen. Kelarutan dalam air berkurang dari fluorin ke iodin. Fluorin tidak sekedar larut dalam air, tetapi segera bereaksi membentuk HF dan O. Jadi, dalam larutan tidak terdapat lagi molekul F, melainkan HF. Seperti contoh, 2F2 plus H2O, 4HF plus O2. Menurut klorin dan bromin juga diikuti sedikit reaksi yang akan dibahas kemudian. Iodin praktis tidak reaktif dengan air, oleh karena molekulnya bersifat nonpolar. Iodin sukar larut dalam air. Meskipun iodin sukar larut dalam air, ia mudah larut dalam larutan yang mengandung ion imin karena membentuk poliiodida I3-. Sifat kimia. 1. Kereaktifan halogen. Halogen merupakan kelompok unsur non-logam yang paling reaktif. Namun demikian, kereaktifannya menurun dari fluorin ke iodin. Hal tersebut sesuai dengan keelektronegatifan yang semakin kecil dari fluorin ke iodin. Fluorin adalah unsur yang paling reaktif, dapat bereaksi dengan hampir semua unsur, termasuk dengan sebagian gas mulia. Berbagai jenis zat yang tahan api, seperti air asbes, terbakar dalam gas fluorin. Sementara itu, iodin sangat kurang reaktif. Reaksi-reaksi iodin seringkali memerlukan pemanasan atau katalis. Semua halogen membentuk senyawa ion dengan bilangan oksidasi -1. 2. Reaksi halogen. A. Reaksi dengan logam. Halogen bereaksi dengan sebagian besar logam menghasilkan halida logam dengan bilangan oksidasi tinggi. Contoh, 2Al ditambah 3Br2 menjadi 2AlBr2. 2Fe plus 3Cl2 menjadi 2FeCl3. B. Reaksi dengan hidrogen. Semua halogen bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrogen halida atau HX. Buka kurung dengan X sama dengan hidrogen tutup kurung. H2 plus X2 menjadi 2HX. Ilorin dan klorin bereaksi dengan hebat disertai ledakan, tetapi bromin dan iodin bereaksi lambat. C. Reaksi dengan non-logam dan metaloid tertentu. Halogen bereaksi dengan sejumlah non-logam dan metaloid. Contoh, Si plus 2X2 menjadi SiX2. 2B plus 3X2 menjadi 2BX3. Reaksi dengan fosfor. Arsenik dan antimon menghasilkan trihalida jika halogennya terbatas atau pentahalida jika halogennya berlebihan. Contoh, P4 plus 6Cl2 menjadi 4PCl3. P4 plus 10Cl2 menjadi 4PCl5. D. Reaksi dengan air. Fluorin bereaksi hebat dengan air membentuk HT dan HF dan membebaskan oksigen. F2 plus H2O setimbang dengan 2HF plus setengah O2. Halogen yang lainnya mengalami reaksi disproporsionisasi dalam air menurut kesetimbangan sebagai berikut. X2 plus H2O setimbang dengan HX plus H2O. Dari klorin ke iodin, kesetimbangan tersebut semakin ke sebelah kiri. E. Reaksi dengan basa. Klorin, bromin, dan iodin mengalami reaksi disproporsionisasi dalam basa. Contoh, jika klorin dialirkan ke dalam larutan NaOH pada suhu kamar, akan bereaksi membentuk NaCl dan NaClO. Cl2 plus 2NaOH menjadi NaCl plus NaClO plus H2O.
Jika larutan NaOH tersebut dipanaskan, zat terbentuk adalah NaCl dan NaClO3. Cl2 ditambah NaOH menjadi 5NaCl plus NaClO3 plus 3H2O. 2. Reaksi-reaksi halogen. F. Reaksi antarhalogen. Antarhalogen dapat bereaksi membentuk senyawa antarhalogen. Reaksi secara umumnya dapat dinyatakan sebagai berikut. X2 tambah Ni2 menjadi 2XYN. Dengan Y adalah halogen yang lebih elektronegatif dan N adalah bilangan ganjil 1, 3, 5, atau 7. Senyawa antarhalogen paling mudah terbentuk dengan fluorin. Tipe Xy7 hanya dibentuk oleh I dengan F, yaitu IF7. Bromin hanya membentuk sampai BrF5, sedangkan klorin sampai CiF3. Kegunaan unsur antarhalogen. 1. Fluorin. Fluorin digunakan untuk membuat freon atau zat pendingin pada kulkas atau AC dan teflon. Fluorin juga digunakan dalam pasta gigi untuk mencegah kerusakan serta memutihkan gigi agar tidak mudah terkena karies gigi. 2. Klorin. Klorin digunakan untuk rumah tangga atau garam dapur atau NaCl. Membuat pestisida seperti DDT, aldrin, dan dieldrin, dan PVC atau industri plastik. Klorin merupakan salah satu bahan plastik dan karet sintetis. Klorin juga digunakan sebagai bahan pemutih kertas, bahkan sering digunakan di air dalam kolam renang untuk membunuh bakteri. 3. Bromin. Bromin berfungsi dalam pembuatan etil bromida atau C2H5Br dalam campuran bensin yang berfungsi membuat bensin tidak melekat pada piston atau silinder. Bromin juga digunakan sebagai bahan anti api dalam pengasapan. 4. Iodin. Iodin sering digunakan sebagai bahan obat antiseptik dalam industri pengobatan. Bahkan iodin juga digunakan dalam fotografi dan pewarna. 5. Astatin. Karena sifatnya langka di alam, relatif sedikit yang mengetahui sifat fisik dan kimia astatin. Namun diprediksi astatin memiliki sifat mirip dengan iodium. Baik, terima kasih para presenter yang sudah membacakan materi tentang sifat unsur kimia golongan 7A. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang kami buka 5 pertanyaan. Dan sebelumnya saya akan membacakan untuk tata tertibnya, yaitu kelompok yang bertanya silahkan menggunakan fitur angkat tangan dan mengaktifkan kamera maupun menyalakan mikrofon selama proses diskusi berlangsung. Baik, untuk kelompok yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, untuk saudari Malika, silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Khaira dari kelompok 4 mau nanya tentang apakah halogen dapat membentuk asam kuat? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Malika sudah bertanya, dan pertanyaan tersebut akan ditampung dulu kepada notulen Dela. Silahkan dicatat pertanyaannya yang ditanyakan oleh dari kelompok Malika. Silahkan kepada saudari Jatasa untuk bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jatasa Syah Putri dari kelompok 1 absen 16. Mau bertanya, unsur halogen manakah yang paling kuat? Baik, terima kasih kepada saudari Jatasa sudah bertanya, dan pertanyaan tersebut akan kita tampung dulu ya. Silakan yang ingin bertanya lagi dari kelompok lain. Baik, Mbak Vita Kianarsi Rwanda, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Vita Kianarsi Rwanda dari kelompok 5 mau tanya, apa yang terjadi jika halogen bereaksi dengan air? Baik, terima kasih kepada saudari Pavita sudah bertanya, dan pertanyaan tersebut akan kita tampung dulu. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang keempat.
Baik, kepada Deliska dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deliska Caturwania dari kelompok 1. Ingin bertanya, apa saja yang menyebabkan halogen sangat reaktif? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Deliska sudah bertanya dan pertanyaan tersebut akan kita tampung. Untuk pertanyaan yang terakhir, silahkan. Baik, kepada saudari Miranti untuk bertanya. Ego. Maaf, perkenalkan nama saya Miranti Zafira dari kelompok 5. Saya mau bertanya, mengapa unsur-unsur golongan 7 disebut halogen? Terima kasih kepada saudari Miranti sudah bertanya dan pertanyaan tersebut akan kita tampung dulu. Kepada Natulayan Della, silakan mencatat pertanyaan yang semuanya sudah ditanyakan dari kelompok lain dan dijawab oleh presenter kita. Dimulai dari pertanyaan dari Malika. Malika boleh dilihatin mukanya. Dan akan dijawab oleh presenter kita yaitu Nurada Tribrata. Kepada Nurada Tribrata dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Malika. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Malika dengan pertanyaan, apakah halogen dapat membentuk asam kuat? Jawabannya iya, karena halogen mempunyai elektron valensi 7 sehingga untuk mencapai kestabilan akan cenderung untuk menerima satu elektron membentuk ion negatif dan dapat membentuk asam kuat, seperti contohnya HCl. Apakah saudari Malika puas dengan jawaban saya? Ya, sudah puas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saudari Jatasa yang akan dijawab oleh presenter kita yaitu Farel Aditya Wibowo. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jatasa. Unsur halogen yang memiliki sifat oksidator terkuat adalah fluorin. Apakah sudah puas? Iya, terima kasih. Selanjutnya dari pertanyaan Pak Vika dijawab oleh presenter kita yaitu Alia Novianti. Kepada Alia Novianti dipersilakan untuk menjawab.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pavita. Dengan pertanyaan, apa yang terjadi jika halogen bereaksi dengan air? Jawabannya, jika bereaksi dengan basa, halogen akan membentuk garam. Jika bereaksi dengan logam, halogen akan menghasilkan logam halogenida yang memiliki bilangan oksidasi tinggi. Unsur-unsur halogen juga larut dalam air, membentuk asam halogenida dan asam hipohalid. Ya, apakah puas, Pavita? Iya, terima kasih. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Deriska yang dijawab oleh presenter kita yaitu Fian Kristi. Dipersilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Deriska. Apa saja yang menyebabkan halogen sangat reaktif? Yaitu tersebut memiliki 7 elektron valensi pada subkulit NS2 dan MP5. Konfigurasi elektron tersebutlah yang akhirnya membuat unsur halogen bersifat sangat reaktif. Apakah sudah puas? Ya, terima kasih. Baik, di pertanyaan terakhir dari Miranti yang akan dijawab oleh presenter kita yaitu Abu Ali dan Daftarif. Dipersilakan. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Miranti. Mengapa unsur-unsur golongan 7 disebut halogen? Dinamakan sebagai halogen karena unsur-unsur golongan 7A adalah pembentuk senyawa garam yang sangat ionik, di mana unsur-unsur senyawa halogen sangat reaktif, membuatnya mudah bereaksi dengan logam dan membentuk senyawa garam. Saudari Terima kasih. Puas. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya silahkan kepada Notulen Dela untuk membacakan kesimpulan materi kali ini. Kepada Notulen Dela, silahkan. Baik, saya adalah Zena Patricia sebagai notulen pada hari ini akan menyimpulkan materi tentang kimia unsur golongan 7A. Golongan 7A disebut sebagai halogen karena unsur-unsur golongan 7A adalah pembentuk senyawa garam yang sangat ionik. Karakter keelektronegatifan besar, halogen mempunyai elektron valensi 7 sehingga untuk mencapai kestabilan akan cenderung untuk menerima satu elektron membentuk ion negatif. Unsur tersebut memiliki 7 elektron valensi pada subkulit NS2 dan P5. Konfigurasi elektron tersebut yang akhirnya membuat unsur halogen bersifat sangat reaktif. Unsur halogen yang memiliki sifat oksidator terkuat adalah klorin. Reaksi yang terjadi jika halogen bereaksi dengan air adalah membentuk asam, yaitu asam halogenida dan asam hipohalid. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Notulen Dela yang sudah membacakan kesimpulan pada materi kali ini. Dan akhir di pertemuan kita yaitu demikian presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator minta maaf atas kekurangan baik dari saya maupun dari kelompok saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi